The first tip for learning to speak English is summarizing. 진짜 고마워, 사랑해, 돼. Everybody, welcome back to my YouTube channel Meka Santoso. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe YouTube channel aku, please kindly subscribe dan juga like dan juga bunyikan loncengnya. Dan teman-teman juga bisa share it to your friends if you find it interesting and useful. Di tengah pandemi saat ini, semua sektor mendapatkan dampaknya. Tidak terkecuali dengan mereka yang ingin belajar bahasa Inggris. Pasti terkendala dengan tidak bisa les bahasa Inggris atau tidak bisa bergabung dengan komunitas secara face to face. Tapi pasti akan ada jalan untuk orang-orang yang mau berusaha, termasuk untuk mereka yang ingin mahir dalam berbahasa Inggris tapi hanya dari rumah saja. Nah, di video kali ini aku akan berbagi tentang 7 cara atau 7 tips untuk belajar bahasa Inggris di rumah saja. So let's check this out. Number 1, summarizing atau meringkas. The first tip for learning to speak English is summarizing. This tip is to take an article, any article, or listen to podcasts or watch YouTube and try to summarize it in your own words. Belajar bahasa Inggris itu harus meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang. Nah, untuk teman-teman yang emang ingin belajar bahasa Inggris, teman-teman harus meluangkan waktu, atau at least dalam sehari teman-teman bisa membaca satu artikel, atau mendengarkan satu podcast, atau video YouTube dalam bahasa Inggris. Yang pertama, membaca artikel. Teman-teman bisa unduh aplikasi seperti BBC News or New York Times from Play Store atau dari App Store untuk iOS. Dan teman-teman juga bisa search banyak sekali website yang menyediakan artikel-artikel dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah learnenglish.britishcouncil.com. Nanti semua link yang aku mention di video ini akan aku tulis di description box. Jadi teman-teman bisa langsung meluncur ke sana. Atau yang kedua adalah mendengarkan podcast. Ada banyak sekali podcast yang bisa kita dengarkan dalam bahasa Inggris. Namanya All Ears English ataupun The Mindful Talk. This is an All Ears English podcast, episode 1396. Does culture shock scare you? The Wandering Ravens are here. Atau bisa juga teman-teman nonton video di YouTube. Bisa tentang soap opera, atau talk show, atau TED Talk, banyak sekali. Ada juga yang namanya English speeches. Di sana ada artis-artis melakukan speech atau berbicara di depan umum seperti itu, dan ada subtitle bahasa Inggris yang besar-besar. Dan di situ teman-teman bisa mengerti dengan mudah karena ada subtitlenya. 2 years later, I got my own show, and the first thought. Nah, setelah melakukan 3 kegiatan itu, bisa pilih salah satu, teman-teman bisa meringkasnya in your own words. Bisa kalian tulis, atau langsung saja ngomong, dan bisa juga teman-teman record. Untuk teman-teman yang suka merekam suara atau merekam video, nanti teman-teman bisa kasih di label tertentu, dan di akhir bulan atau beberapa bulan kemudian, kita bisa lihat progress speaking skill kita dari video-video yang kita buat itu. Yang kedua, watching Korean dramas or Western movies. Kok bisa sih nonton drama Korea bisa bikin bahasa Inggris kita bagus, atau bisa kita gunakan untuk belajar bahasa Inggris? Bukannya kalau drama Korea kita tahunya cuma cinca, wow, sarange, antwe. Ini juga adalah cara yang aku gunakan saat aku kuliah dulu. Waktu itu aku ingin mencari sebuah kegiatan yang menyenangkan tapi sekaligus bisa menambah kosakata atau melatihku dalam berbahasa Inggris. Lalu aku tahu, oke, kita bisa nonton drama Korea tapi dengan subtitle bahasa Inggris. Jadi kita harus cari tuh yang ada subtitlenya bahasa Inggris. Dengan begitu, sembari kita nonton, lalu kalau ada yang kita tidak tahu artinya, karena kita kan juga perlu pahami isi ceritanya, kita bisa mencari, pause dulu, lalu kita bisa mencari maknanya, dan kita tulis lagi. Itu bisa benar-benar membantu kita dalam enrich our vocabulary. Sedangkan untuk Western movie, kita bisa mendapatkan banyak kosakata dalam bahasa Inggris yang biasanya native speaker gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah imitating. Atau kita bisa bilang juga shadowing, artinya menirukan semirip mungkin baik
kata-katanya, pronunciations-nya, dan juga aksennya. So in this activity, you're training your mouth with your ears. I love to travel to different countries. I love meeting new people and tasting different foods. That's my favorite part. To date, I think I've visited about 22 different countries, but there are so many more places on my list. Kita bisa ke English speeches. Itu video yang bagus. Kenapa? Karena subtitlenya itu ada dalam bahasa Inggris mana besar-besar. Setelah itu misalnya ada Selena Gomez ngomong, ada satu kalimat dia ngomong, kita pause dulu dan kita mencoba untuk menirukan dengan menggunakan subtitle yang ada semirip-miripnya. Lakukan itu kayak sehari sekali atau satu video. Terutama untuk teman-teman yang ingin belajar dengan aksen Amerika ataupun British. It helps a lot. Yang keempat adalah telling procedures. Learning to speak English while doing some household chores. Is it possible? Yes, of course. Belajar bahasa Inggris sembari melakukan pekerjaan rumah tangga emang bisa banget. Caranya adalah kita bisa seolah-olah kita ini chef. Sembari kita misalnya menumis atau memotong sayur atau menumbuk bumbu, seolah-olah kita adalah seorang chef yang menjelaskan tutorial bagaimana cara memasak sesuatu. And I just mixed them directly in the blender so I don't have to dirty another bowl, and put both of them in. Soaked them for about 3.5, 4 hours. Only took about a minute or so, and they were nice and blended. I added salt, pepper, and garlic powder. Atau bisa juga dengan kegiatan yang lain, misalnya mencuci dengan mesin cuci, mengelap kaca, atau menyapu, atau apapun itu. Yang penting kita mendapatkan kosakata baru. Kelima adalah mirror exercise. Talking in English in front of the mirror. Ini juga adalah salah satu cara yang bisa aku pakai dulu waktu kuliah sebelum aku presentasi. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini. Bisa ngomong tentang apa saja. Bisa ngomong tentang plan hari esok, atau apa yang sudah kita lakukan hari ini, atau bagaimana perasaan kita, atau apapun itu. Kita bisa ngomong, yang penting ngomong dalam bahasa Inggris. Cara lainnya adalah dengan merekam video saat kita ngomong dalam bahasa Inggris. Cara ini kelebihannya adalah kita bisa melihat progres dari awal kita take a video sampai mungkin sebulan atau 2 bulan, dan kita akan bisa melihat progres kita dalam belajar bahasa Inggris. Number 6 is to find a partner. Ya, saat kita bosan gitu belajar bahasa Inggris kok cuma sendiri, kita bisa banget mencari partner. Kita bisa belajar berbicara bahasa Inggris di dalam rumah dengan orang rumah, misalnya suami atau istri, atau mungkin anak, hewan peliharaan, atau kita juga bisa meminta bantuan kepada teman kita lewat WhatsApp, misalnya lewat voice recorder atau voice message, atau bisa juga kita video call untuk bisa berbicara secara langsung. Itu juga yang aku lakukan dengan sahabatku. Itu kita belajar sama-sama belajar bahasa Inggris. Setiap kali kita bertemu atau setiap kali kita berkomunikasi lewat WhatsApp, kita selalu pakai bahasa Inggris. Dengan begitu kita bisa terbiasa untuk menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hanya dengan satu partner saja. Dan juga kita bisa memperkuat rasa percaya diri kita saat ingin berbicara bahasa Inggris dengan orang lain. And it works a lot for me. Yang ketujuh adalah join an English community or an English club. Lalu kita bosan kok cuma berdua aja gitu. Kita ingin mencari suasana yang benar-benar mendukung kita untuk bisa belajar bahasa Inggris, atau mencari partner yang lebih lagi, atau ingin mendapatkan support yang lebih, maka kita bisa bergabung di komunitas bahasa Inggris. Dalam komunitas ini kita bisa belajar bahasa Inggris, saling memberi dukungan, menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar bahasa Inggris, dan juga bisa saling belajar satu sama lain. Yap, contohnya adalah kita bisa bergabung di ATM English Club. English Club ini berisikan orang-orang dengan interest yang sama, yaitu ingin belajar bahasa Inggris ataupun yang ingin mempertahankan kemampuan bahasa Inggris mereka. Anggota yang ada ini berasal dari bermacam-macam latar belakang. Di forum atau di komunitas itu nanti akan ada challenge di hari-hari tertentu yang harus dilaksanakan oleh para membernya. Nanti di akhir bulan kita akan ada awards untuk para anggota yang paling aktif mengikuti challenge yang diberikan oleh para admin. Di sana kita juga bisa saling mendukung, saling memberi masukan atau feedback. Terus kita bisa belajar bersama. Dan untuk teman-teman yang tertarik atau ingin cari tahu lebih dalam, maka teman-teman bisa langsung search ke sini. Dan untuk cara bergabungnya juga sudah ada di sana. So,
I'm Meike Santosa. See you next time and bye!